welcome Halo, everyone, selamat datang semuanya. Rekan-rekan kerja, teman jurnalis dari seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Selamat datang dari sesi berikutnya dari Rainforest Journalism Fund Convening 2021. Ini adalah sesi di mana kita akan mendalami metode pelaporan investigatif tentang deforestasi dan masalah-masalah lingkungan hidup di kawasan ini. Saya lihat bahwa di sini sudah mulai berdatangan peserta. Sementara kita menunggu, mungkin sebaiknya saya ingin memperkenalkan dulu tentang formatnya dan dari diskusi kita malam ini, kita akan melakukan diskusi ini dalam dua sesi ini dan kita mulai malam ini atau pagi ini, tergantung di mana lokasi Anda. Hari ini kita akan mendengar dari tiga pembicara berbeda, dari tiga negara berbeda di Asia Tenggara. Kita sudah hadir di sini, ada peserta, dan mereka semua sudah siap memberikan wawasan Bagja Hidayat dari Indonesia, dari Tempo, dan kemudian juga rekan kita dari Li, dan juga dari Malaysia, dan Karol Ilagan dari Filipina. Dan mereka akan memberikan masing-masing presentasi selama 15 menit. Jangan khawatir, kalau jika Anda memiliki pertanyaan tentang metode mereka atau bagian manapun yang ingin Anda fokuskan, nanti kita akan ada sesi lagi besok, waktu yang sama, pukul 7 waktu Jakarta, 7 malam, dan mendalami lebih lanjut, di mana Anda bisa mengajukan berbagai pertanyaan yang disampaikan malam ini, dan kita akan simpan dan saya akan siapkan pertanyaannya, paling tidak nanti supaya Anda bisa memperoleh jawaban dan diskusi yang sesuai besok. Metode kita menggunakan metode ini karena kami meyakini bahwa waktu layar Anda menonton ini sudah cukup intensif, diskusi 1 jam, 1 jam setengah saya rasa cukup untuk Anda memberi perhatian pada Anda. Dan kalau masih Anda memiliki pertanyaan yang masih ingin diajukan, kita paling tidak kita akan memiliki sesi yang lebih interaktif lagi dengan para pembicaranya. Jika Anda belum familiar tidak menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan fitur penerjemahan, penjuru bahasaan yang ada tombolnya di bagian bawah kanan di layar Anda. Di situ adalah tombol penerjuru bahasaan, di mana Anda bisa memilih penerjemahan bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia. Tim kita malam ini adalah yang penulis kisah-kisah penyelidikan masalah lingkungan hidup, dan kita sudah ada 3 pembicara yang terhormat. Saya akan perkenalkan latar belakang mereka secara singkat dahulu. Kita akan mulai dari Karol Ilagan. Beliau adalah editor senior dari CCIJ, yaitu pusat CCIJ adalah Philippine Center for Investigative Journalism. Rekan saya sudah cukup lama. Kami sudah terlibat dalam beberapa tulisan bersama terkait dengan CIJ, dengan Panama Papers, dan juga merupakan bagian dari tim yang telah melakukan banyak cerita-cerita yang cukup utama, yang dimana Filipina merupakan jurnalisme yang cukup terkemuka di kawasan ini. Karol akan memulai diskusi malam ini dengan memberikan wawasannya tentang bagaimana karya kisah jurnalisme investigatif di Filipina. Berikutnya juga Pak Bagja Hidayat. Beliau dari Tempo. Beliau juga pernah menjadi rekan kerja saya selama beberapa tahun.
Beliau adalah menjadi eksekutif editor di majalah Tempo, dan saya dia juga adalah kebetulan juga lulusan dari jurusan kehutanan dari IPB di Indonesia. Jadi beliau cukup beruntung untuk mengejar pekerjaan impiannya dan juga memperoleh pendidikan yang sesuai. Bagja lulus 2018 dalam Magister Business Management. Yang terakhir juga Ian Yi, beliau ada jurnalis editor dan juga pendiri co-founder, rekanan pendiri juga dari publikasi kampanye jurnalisme penyelidikan lingkungan. Dia juga eksekutif direktur dari ILC, yaitu sebuah newsroom kolaboratif yang juga saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dan beliau punya pengalaman yang luas dalam berbagai hal dan juga memimpin beberapa proyek di IRC. Mari kita mulai tanpa menunda lagi. Ya, kita akan memperoleh wawasan dari para jurnalis investigatif yang telah uh, dan mereka masing-masing akan berbicara selama 20 menit. Dan kita dengarkan mulai dulu dari Carol. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Ya, izinkan saya berbagi layar saya. Baik, ya, selamat siang, semoga Anda malam ini. Saya Carol Legend. Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari panelis ini. Saya ingin belajar dari rekan-rekan Anda semua yang lain dan juga diskusi kita bisa. Dalam 15 menit ke depan, saya akan berbagi pelajaran dari Filipina, terutama dari pengalaman kami di VCIZ melakukan berbagai investigasi lingkungan hidup. Dan pada saat sama juga pengalaman saya dari Rainforest Investigation Network dari Pulitzer Center, terutama dalam berbagai kolaborasi. Saya rasa saya ingin menyajikan presentasi saya dengan kutipan ini, dengan yang melihat bagaimana cerita berita uh, di mana kita hidup di hilir dan yang berdampak pada lingkungan. Kita harus wartawan, kita harus memahami apa yang terjadi di hulu dan mengaitkan kedua hulu dan hilir. Proses ini merupakan bagian dari research lingkungan. Saya rasa ini sangat membantu untuk menetapkan dasar saat kita membuat tulisan lingkungan hidup atau melakukan investigasi lingkungan hidup. Kita bisa lihat ini secara literal, downstream atau hilir, yaitu ada beberapa kisah studi kera yang yang akan saya ceritakan. Pada saat yang sama kita juga bisa bicara tentang bagaimana masyarakat ini terpengaruh oleh industri tertentu seperti pertambangan, perkebunan, kelapa sawit terutama. Saya rasa sebagian besar saat kapan kita melakukan cerita lingkungan hidup, masalah ini adalah yang kita hadapi. Bagaimana kita mengaitkan efek di hilir ke proses di hulu. Saya akan berbagi pengalaman dalam beberapa kisah yang baru-baru ini yang kami lakukan di PCIZ. Selama kuartal pertama di tahun ini, kami merilis 4 bagian dari laporan tentang suatu kota kota di Bulacan, yaitu di bagian utara Filipina, dan sungainya itu tercemar. Sungainya mati. Cerita ini adalah bagaimana sungai ini terutama di mana mati secara biologis tahun 98, dan pentingnya sungai tersebut bagi kota-kota Manila dan jadi penting dalam sistem kami. Cerita ini
mengaitkan pada salah satu bisnis yang bertanggung jawab atas polusi di sungai ini dan juga uh, membahayakan proses di kota. Saya akan sampaikan beberapa temuan dan juga memberikan tips-tips pembuatan laporan atau peliputan ini. Proses ternak unggas di kota ini di Marilau ini membuang air limbah yang tidak diolah atau diproses. Dan untuk menggambarkannya untuk masalah ini terjadi tentu sebelum pandemi sehingga tim kami bisa melakukan pekerjaan di lapangan, bisa mengambil gambar dan pada saat yang sama kami mengambil sampel air dari pipa limbah dari pabrik atau ternak ini dan melakukan bahwa hasil laboratorium gagal memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan. Dan tentu saja selain dari mengungkapkan atau menggambarkan masalah ini, dan kita juga mengupas tentang masalah dalam sistem dan kami mengetahui bahwa tentunya teorinya atau dimanapun kita tinggal, kita harusnya tidak mencemari sungai. Tapi di dalam kasus ini secara khusus, hukum kami memerintahkan pabrik atau uh, pabrik ternak unggas ini berdasarkan hasil polutan yang mereka buang harus menanam. Dan ini semacam penyalahgunaan ya, karena mekanisme pemantauan independen itu dan tidak bisa diandalkan. Jadi karena kita harus melakukan tes sendiri agar dapat menggambarkan tidak hanya masalahnya, tapi juga masalah atau lubang dalam sistem dalam monitoring yang dioperasikan oleh bisnis ini. Jadi beberapa tips pembuatan peliputan atau pelaporan ini adalah selain dari mengekspos, mengupas masalahnya, juga mencari tanggung jawab. Dalam cerita seperti ini biasanya pelakunya itu cukup jelas ya. Dalam hal ini kan perusahaan unggas ini. Tapi juga kami juga menemukan bahwa selama penyelidikan ini kami dan setelah memahami prosesnya, berbagai agensi badan juga memungkinkan dalam memfasilitasi masalah ini karena ada masalah dan juga celah di dalam sistem. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa selain membuat makalah dan juga dokumen, juga perlu memperhatikan pengujian independen ya. Dan selain dari laporan yang ada dan juga mengikuti uangnya, atau terutama kami merasa bahwa akan membantu jika melihat dalam kerangka uangnya, biaya dari tindakan atau tidak ada tindakannya, ketiadaan tindakan dan tindakan. Saat membahas dampak lingkungan juga atau bagaimana masyarakat terpengaruh terhadap dalam hal lingkungan ini, satu hal yang juga saya gunakan tentang komunitas masyarakat adat misalnya terutama, tapi memahami itu bukan entitas tunggal saja, tapi kita bisa memikirkan tentang gender dan juga generasi, karena masalah lingkungan itu tentu akan mempengaruhi misalnya pria dan wanita dalam cara yang berbeda, tua, muda tentu saja, dan juga cenderung lebih rentan daripada orang dengan paruh baya. Jadi saya melihat audiens pemirsa yang berbeda, kita akan dapat memahami masalah ya lebih kaya lagi, dan dalam hal ini kita akan melihat ide-ide, kita dapat membeli oleh ide-ide cerita lainnya dengan sudut pandang berbeda. Tentu juga kita sudah mendengar adanya solusi dalam ya sebagai jurnalisme solusi ya, ini tepat karena ABC reporter IBCC telah merilis dan sebagian besar Anda sudah mendengar dan cukup mengagetkan. Tetapi pada saat yang sama, selain dari
memberi gambaran yang lengkap terhadap apa ada tentang solusinya yang bisa berjalan dan berfungsi. Ini juga mungkin juga sesuatu yang perlu kita cari. Dan selanjutnya, saya akan berbagi beberapa pelajaran tentang kolaborasinya, karena ini dari pengalaman kami. Secara umum, melakukan kolaborasi dengan ICAZ dan juga Rainforest Investigative Network dari Pulitzer Center. Pada dasarnya ada tiga pelajaran yang saya rasa sebagian besar saat kita berkolaborasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita lihat adalah mencari pijakan bersama, yaitu yang mengaitkan antara dua negara atau dua mitra berita atau dua jurnalis yang berkolaborasi, ya, yang berasal dari area atau minat yang berbeda dengan menggunakan lensa yang berbeda, melacak rantai pasokannya dan juga mengikuti aliran uangnya. Jadi di dalam menggunakan lensa contracting ini agak teknis ya, tapi kita melihat bagaimana cerita lingkungan hidup sebagai cerita tentang kontrak, lensa kontrak. Jadi kita tahu bahwa sebagian besar tanah ini sebenarnya dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah melakukan kontrak dengan swasta untuk mengeksploitasi tanah atau konversi lahan. Yang ingin saya bicarakan bahwa kalau kita membuat cerita ini adalah cerita tentang kontrak, karena kita akan pelajari prosesnya dan memahami prosesnya kunci menjadi penting dalam hal investigasi, karena kita bisa mengetahui bahwa ini prosesnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan apa yang salah dengan gambaran itu, dan sekadar yang saat sama di tingkat praktis kita juga tentu harus membuat suatu jejak dokumen dari proses-proses ini. Jadi tentu saja ini sangat penting untuk memahami terutama pendorong dari deforestasi dan juga memantau dampak lingkungan. Dan saat kita memahami prosesnya dan jejak dokumennya, ada beberapa hal dokumen dasar yang kita harus dapatkan dan sudah harus kita pahami, yaitu kepemilikan informasi, cakupan dan lokasi konsesi lahan tanahnya, serta, dan ini menurut pengalaman saya, ini sangat membantu untuk memahami eh, data ruang, dan misalnya perkebunan eh, kelapa sawit, dan juga apakah tumpang tindih dengan penggunaan tanah, dan juga ekspor dan import data kalau kita bicara tentang rantai pasokannya. Misalnya, saya ingin berbagi tentang kisah ya, ini sebuah perusahaan tambang di Filipina. Ada bencana, yaitu di mana limbah tambangnya ada tumpahan di sungai sepanjang 25 kilometer di Pulau Marinduque, dan sampai saat ini masyarakat yang di situ masih meminta kompensasi atau ganti rugi dari bencana ini yang terjadi di tahun 1990-an, dan perusahaan yang terlibat di sini yaitu perusahaan Kanada. Dan sekali lagi ya, dari sisi kalau kita melihat kisah dan kolaborasi apa, ini adalah contoh bagaimana kita bisa saling terhubung, terkoneksi. Ini adalah kisah tentang perusahaan Kanada yang berbisnis di Filipina. Yang kedua adalah melacak rantai pasokan. Kita harus memahami bagaimana rantai komoditas mendorong deforestasi di seluruh dunia yang membuka jalan menuju adanya kolaborasi. Terutama, saya yakin bahwa banyak dari Anda yang sudah tidak asing dengan berbagai kisah tentang hal ini, terutama kalau kita bicara tentang negara-negara di Asia Tenggara. Banyak sekali negara-negara kita di sini memasok material atau produk-produk untuk digunakan di belahan bumi yang lain, misalnya kayu, kelapa sawit, produk kelapa sawit, dan memahami hal itu dan bagaimana perdagangan itu terjadi sangat penting untuk melihat cerita yang bisa kita buat kolaborasinya.
Dan tentu saja di sini adalah kita melihat data ekspor dan impor. Tapi saya tahu bahwa tidak semua negara punya informasi ini secara terbuka atau langsung tersedia. Tapi sejauh ini kita sudah mengetahui bahwa beberapa pengungkapan keuangan mungkin akan memberi kita petunjuk dan juga berguna bagi untuk berbicara dengan para pakar di industri ini. Dan saya juga mengetahui bahwa banyak sekali LSM itu yang mengikuti truk dan kapal tongkang dan juga kapal untuk di mana supply atau pasokan itu dikirim. Jadi, selain dari mengikuti secara fisik, Anda juga bisa mengikuti berbagai website bagaimana kita bisa memperoleh situs web ini. Misalnya di sini adalah Trace. Kalau Anda punya waktu, saya mendorong Anda melihat situs web ini. Ini untuk kelapa sawit ada palmoil.org.io dan intinya adalah website tentang data rantai pasokan. Jadi tergantung tempat Anda mencarinya. Anda mungkin kelapa kedelai, kayu atau kelapa sawit. Kalau 2 menit lagi, ya saya akan rangkum saja sebentar lagi. Ya, tadi saya sudah jalan bahwa pengungkapan keuangan ini adalah salah satu contoh dari perusahaan tambang. Pernyataan di mana pertambangan outputnya keluar, yaitu ke Cina dan Jepang. Dan terakhir, tips terakhir dalam hal mencari pijakan bersama, jika Anda ingin bekerja dalam kolaborasi adalah mengikuti aliran uangnya. Tentu saja, Anda harus memahami skala industri operasinya itu terkait dengan investasi, dan ini akan sangat membantu melihat bagaimana bank terutama membantu perusahaan-perusahaan untuk memperluas atau membiayai operasinya. Mungkin Anda sudah ingat tidak asing lagi dengan ESG atau environment kriteria lingkungan, yaitu standar bagi perusahaan yang beroperasi yang biasanya investor yang sadar secara sosial dan mencari lingkungan. Jadi Anda lihat juga peran daripada daerah atau negara lain dan juga cita-cita lingkungan dan juga seperti penyelidikan opini publik. Di sini ada beberapa situs web di sini di mana Anda bisa memperoleh data tentang berapa pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada berbagai perusahaan yang mungkin berisiko uh, uh, terhadap hutan misalnya. Ini adalah contoh di mana Bank Singapura di sini dan satu cerita yang sudah dilakukan oleh SCIJ adalah bagaimana para pengacara dan bank-bank besar membantu perusahaan kertas di salah satu besar dan memperluas dan usahanya. Dan sebagai rangkuman, berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan Rainforest Investigation dan bagaimana saya juga penting dan belajar dari metode rekan-rekan yang lain dan konsep berbagi radikal tidak hanya berbagi dokumen saja tapi juga dari awal sampai akhir dari saat Anda merencanakan penyelidikan Anda sampai berbagi ceritanya. Itu saja dari saya, Wahyu. Saya akan siap mendiskusikannya lebih lanjut hari ini atau besok. Baik, terima kasih. Terima kasih, Carol. Saya rasa tadi presentasinya sangat berwawasan. Ada beberapa poin juga yang sangat menarik. Jadi kita bukan hanya menilik dari korporasinya, tapi juga pada badan yang atau institusi yang memungkinkan mereka atau memfasilitasi masalah terus berlanjut. Saya rasa tadi masalahnya memang tepat sekali yang sudah diungkapkan. Dan kita lihat ada beberapa pertanyaan di kotak Q dan A, tapi saya akan berikan kesempatan kepada Kang Bagja dari Tempo. Tadi kita akan simak dulu presentasi dari Bagja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Wahyu.
Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi semuanya di manapun Anda berada. Saya Bagja Hidayat, saya dari Tempo. Saya akan berbagi pengalaman saya dalam membuat liputan investigasi di Tempo. Saya akan bagikan layar saya. Oke, judul presentasi saya adalah deforestasi terencana. Saya rasa ini adalah frasa yang kontroversial jika kita membaca dokumen NDC dari UNFPC. Pemerintah Indonesia menempatkan deforestasi dalam konteks bagaimana pemerintah mencoba untuk menurunkan angka deforestasi hingga 2030. Namun ini ironis karena pemerintah Indonesia akan terus berjuang untuk memerangi penurunan angka deforestasi, tapi mereka secara hukum atau secara peraturan mereka memungkinkan deforestasi terjadi. Jadi dalam sesi ini saya akan berbagi mengenai informasi bagaimana pemerintah membuat deforestasi terencana, dan ini juga contohnya di Sumatera. Dan ini adalah beberapa contoh bagaimana pemerintah merusak hutan-hutan Indonesia. Liputan investigasi di Tempo dulunya memakai metode konvensional, misalnya bagaimana kita mengikuti alur dana atau uang, kemudian kita memetakan aktor, melacak dokumen, rekonstruksi, dan tes laboratorium. Saya rasa memetakan aktor itu biasanya sesuatu pendekatan yang umum, di mana kita juga melihat adanya aktor perusahaan atau korporasi di Indonesia. Dan semua aktor ini, mereka adalah pelaku bisnis dan mereka juga didukung oleh politisi untuk melancarkan strategi bisnis mereka. Jadi pemetaan aktor di Indonesia terkait dengan aktor politisi juga. Contohnya, di salah satu liputan yang kami buat, menunjukkan bagaimana politisi berkolaborasi atau bekerja sama dengan aktor-aktor deforestasi atau dari aktor dari industri bisnis. Investigasi oleh Tempo atau investigation by Tempo. Di sini ada pemetaan aktor, kemudian melacak dokumen. Anda lihat di layar, ini ada tajuk Petaka Hutan Harapan. Ini publikasikan tahun ini, dan dalam bahasa Inggris kami terbitkan dalam judul Road of Destruction. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mereka memberikan izin kepada perusahaan jadi dari Menteri KLHK sebelumnya mengizinkan suatu korporasi untuk membuka pertambangan batu bara di sana. Dan ini lokasinya terletak di dalam hutan restorasi. Kemudian pertanyaannya, mengapa pemerintah memberikan izin bagi korporasi untuk membuka pertambangan di hutan restorasi? Jadi yang disebut dengan hutan restorasi adalah hutan yang dulunya
itu mengalami deforestasi karena penebangan hutan untuk produk-produk kayu. Jadi di sini adanya pemberian izin di wilayah yang terdegradasi. Pada 2020, banyak sekali publikasi yang dirilis, maksudnya kementerian memberikan atau mengeluarkan izin, dan ini diliput oleh banyak media, ada Gatra, Mongabai, dan lain-lain. Nah, jadi kami ingin mengetahui apa sebetulnya latar belakang dan cerita di balik isu tersebut. Isu yang ada juga termasuk bagaimana ada area restorasi hutan restorasi, kemudian di sini ada pertambangan batu bara dan juga konsesi sawit, kemudian juga ada beberapa Dan perubahan yang dilakukan. Jadi dalam kabinet Jokowi, Menteri KLHK-nya itu sudah 2 kali menduduki posisinya sebagai ini adalah menteri. Indonesia. Ini merupakan area untuk pertambangan batu bara, dan Anda bisa lihat ini merupakan profil dari hutan harapan. Jadi hutan harapan dalam bahasa Inggris itu hope, harapan. Ini merupakan peta dari hutan restorasi atau hutan harapan, dan pemilik konsesinya atau pemilik hak guna lahan di sini adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia. Garis ini merupakan jalan alternatif di hutan restorasi. Yang hijau ini adalah jalan yang melewati konsesi. Kemudian yang merah itu masih di wilayah tersebut, namun ini masih berbatasan. Namun yang biru ini adalah yang di luar dari hutan harapan. Kita lihat di sini banyak perusahaan. Ini merupakan perusahaan-perusahaan sawit. Kemudian kita melacak dokumen, misalnya mengapa ada izin untuk jalan pertambangan dibuka, kemudian akta perusahaan dan laporan dari beberapa institusi dan juga divisi di bawah KLHK. Siapa saja yang terlibat di sini? Ada KLHK, kemudian Gubernur Jambi dan Sumatera Selatan, pemilik perusahaan, dan juga untuk politisi. Ini merupakan salah satu aktor yang kami petakan ya. Ini merupakan Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Dia merupakan politisi dari Partai Nasdem. Aktor kedua, Peter Sondah. Dia merupakan orang terkaya di Indonesia dan dia mendukung kabinet Jokowi sebagai politisi di pemilu, dan dia memiliki perusahaan pertambangan batu bara di hutan restorasi. Ini perusahaannya PT Marga Barajaya dan beberapa namanya di bawah PT Marga Barajaya. Peter Sonda merupakan cucu dari grup Raja Wali. Ini merupakan perusahaan konglomerat di Indonesia. Jadi banyak sekali bisnisnya, termasuk juga untuk perusahaan sawit dan juga untuk batu bara. Berikutnya Haji Salim. Dia orang terkaya di Sumatera
di Sumatera Selatan. Jadi dia memiliki juga area konsesi di Sumatera Selatan. Jadi ini juga salah satu orang yang terkuat. Bahkan calon presiden itu sowan ke beliau jika mereka ingin memenangi pemilu di Sumatera Selatan. Kita lihat ini ada foto di mana Jokowi bertemu dengan Haji Halim. Dan saya rasa semua calon presiden akan sowan terlebih dahulu ke Haji Halim di Sumatera Selatan. Berikutnya ada Muldoko. Dia merupakan kepala dari kantor staf presiden dan dia merupakan orang yang menjembatani antara Peter Sonda dan Haji Halim. Ceritanya atau kisahnya ini, bagaimana Peter Sonda ingin membuat jalan. Ada 3 alternatif dan ini juga merupakan salah satunya. Kemudian, jika salah satu hutan restorasi ini, maka dia bertemu dengan Haji Halim. Namun tidak deal karena Haji Halim harus bertemu, jadi karena dia dia meminta saham 30% di perusahaannya, namun Peter Sonda tidak setuju. Kemudian dia mengirimkan Muldoko untuk berdiskusi dengan Haji Halim. Tapi ini juga tidak deal. Namun jalan yang ingin dibuat itu sayangnya harus melewati hutan restorasi. Maka Peter Sonda pun melobi Siti Nurbaya. Dan ini goal ya. Dan ini akhirnya dibukalah jalan di sana, di hutan restorasi. Kemudian deforestasi menurut hukum atau oleh hukum sebetulnya adalah karena deforestasi yang terjadi diakibatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan peraturan serta izin yang dikeluarkannya. Setelah kita memetakan aktornya, kita harus mengkalkulasikan berapa banyak kerugian. Di 26 jalan, 26 kilometer, karena ini ada jalan yang dipotong, yaitu ada 88 kilometer dan yang melalui hutan reforestasi itu 26 kilometer. Jadi kami bertanya berapa banyak kayu atau pohon sebetulnya dan berapa banyak keanekaragaman hayati yang akan hilang dalam prosesnya. Kemudian kita menghitung harga kayu 1,5 juta rupiah per kubik. Kemudian kita kalikan berapa banyak kayu atau pohon yang akan ditebang untuk ini. Kemudian kami mendapatkan angka 5,5 triliun rupiah kehilangan atau rusaknya keanekaragaman hayati jika hutan ini jadi dibangun melewati hutan reforestasi. Update-nya sekarang pemerintah tidak
mengizinkan perpanjangan izin restorasi tersebut. Jadi ini hanya diberikan kepada perusahaan tambang batu bara. Demikian, terima kasih Wahyu. Baik, terima kasih Kang Bagja. Dan di sini kita sudah baca juga sebetulnya liputan yang ditulis oleh Kang Bagja dan tim. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin membacanya bisa dalam versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ini liputan yang sangat menarik. Bagaimana kita melacak dokumen tentang proyek, kemudian bangunan, dan juga bagaimana perusahaan yang membuat konstruksi jalan di area restorasi ini bisa dilacak, dan bagaimana adanya kerjasama atau kong kali kong dari perusahaan dengan politisi. Jika Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaannya. Bagi Anda yang lebih nyaman berbahasa Indonesia, silakan ketikkan dalam bahasa Indonesia. Dan jika Anda ingin juga berbicara bahasa Inggris, ada terjemahannya. Baik, terima kasih banyak Kang Bagja. Terakhir namun tak kalah penting, mari kita hadirkan Yan Lee. Beliau dari Malaysia, dari dia jurnalis dari Malaysia. Baik, silakan. Terima kasih Wahyu, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Saya adalah Direktur Eksekutif dari organisasi dan organisasi jurnalis, dan pada khususnya kami berfokus pada kejahatan lingkungan. Nah, saya akan mulai presentasi saya dengan ini. Dia adalah tapir ya, Anda bisa lihat, terenggiling, mohon maaf. Terenggiling namanya Randy. Dan kita lihat bahwa ini merupakan satu endemik di Asia Tenggara. Dan ini merupakan sebetulnya makhluk yang sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk berdiam atau untuk tidur. Dan mereka juga punya mekanisme pertahanan, yaitu biasanya mereka akan melingkar atau menggulung badannya ketika bertemu dengan ancaman. Reni di sini merupakan mamalia, jenis mamalia yang paling banyak diselundupkan, yang diperdagangkan secara ilegal karena sisiknya. Jadi ada kepercayaan bahwa sisik dari terenggiling ini memiliki khasiat untuk obat-obatan, meskipun ini sebetulnya sudah dibantah oleh riset ilmiah bahwa ini sebetulnya tidak ada manfaatnya untuk kesehatan. Reni di sini, ini merupakan foto yang mengambil foto dari tim saya yang mengambil foto ini di Malaysia, dan ini merupakan contoh dari salah satu satwa yang di Myanmar. Jadi terenggiling ini banyak yang kemudian masuk ke Indonesia atau bermigrasi ke Indonesia. Di Malaysia sendiri sudah hampir punah, tidak ada lagi. Jadi rutenya adalah ini pangolin atau terenggiling ini masuk ke Indonesia, kemudian diselundupkan ke Vietnam, kemudian ke Tiongkok. Dan Anda bisa lihat sendiri bahwa ukuran dari masalah itu sangat besar. Jumlah dari terenggiling yang diperjualbelikan secara ilegal
itu juga sangat besar. Mohon maaf, tadi saya di awal bilang namanya Randy ya, padahal ini aslinya Randy. Mohon maaf, saya lupa. Baik, jika kita membuat investigasi kolaboratif atau tanpa investigasi kolaboratif, maka Anda harus memiliki pendanaan dan juga sumber yang cukup banyak. Dan ada beberapa sebenarnya organisasi media yang bisa memberikan pendanaan di untuk investigasi di suatu negara. Kemudian juga kita lihat bahwa apa yang bisa kita liput adalah 12 negara. Tanpa kolaborasi sebetulnya ini agak tidak mungkin ya. Anda mungkin bisa berkolaborasi dengan 1-2 orang, namun tanpa mungkin istilah tanpa investigasi kolaboratif, saya rasa ini akan sulit. Bagaimana? Karena untuk penyelundupan terenggiling ini sangat sebenarnya adalah suatu tindak kejahatan lintas negara dan Anda memerlukan banyak kolaborator. Anda juga bisa bekerjasama dengan rekan-rekan Anda melalui pertemuan virtual, bertemu di Zoom dan lain-lain. Namun tidak ada yang lebih baik dari semua itu, melainkan bertemu langsung dengan rekan-rekan Anda atau kolaborator Anda. Jadi memang untuk kejahatan ini perlu kolaborasi lintas negara, karena ini merupakan liputan transnasional dan memang agar kita bisa menguak skala dari kejahatan ini. Kemudian, jika Anda bekerja sama dengan kolaborator di wilayah masing-masing, maka Anda akan mengetahui lebih banyak di lapangan seperti apa. Dan Anda bisa melakukan wawancara, kemudian Anda mengumpulkan datanya, kemudian juga bagaimana menyatukan liputan tersebut. Dan dampaknya ini akan lebih besar. Tidak terlalu besar jika investigasi jangan ini skalanya hanya lokal saja atau setempat saja. Jadi dengan investigasi kolaboratif, dengan melalui proses co-funding atau untuk pendanaan bersama di sini, bagaimana Anda bermitra dengan kantor berita atau dengan media yang memiliki sumbernya mereka, dan biasanya ini untuk media mereka hanya untuk mendanai sendiri biaya-biaya mereka. Dan di network kita sendiri sebetulnya kita punya perwakilan di Myanmar, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dan negara-negara lainnya. Kemudian co-publishing atau mempublikasikan bersama di sini. Semua konten ini akan tersedia bagi semua orang. Tidak akan ada lagi kesenjangan atau perbedaan di dalam pelaporannya, di liputannya. Dan Anda memiliki beragam materi untuk bisa disesuaikan. Jadi misalnya kalau di Indonesia, di Malaysia sendiri misalnya kami meliput di sini, kemudian kami menelusuri kejahatan tersebut di Myanmar, saya rasa, dan Anda juga bisa mengadaptasikan liputan Anda tersebut dan disesuaikan ke konteks lokal. Kemudian dengan dampak tingginya, karena biasanya Anda membuat suatu liputan global dan disesuaikan dalam konteks global. Jadi Anda memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini merupakan masalah yang besar terjadi secara global dan Anda melaporkannya dengan berbaginya kepada komunitas lokal juga. Dan kita lihat apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan solusi dalam kolaborasi tersebut. Saya akan menyampaikan di sini bagaimana bagian akhirnya. Do you guys see a website now?
Anda Yeah. lihat di sini websitenya? So Oke. if you look at the scale of this, Jika Anda melihat skala at the top, the navigation bar, dari obviously masalah this is ini, not Anda ideal. bisa lihat ya, ini merupakan bilah navigasi. Saya rasa ini memang tidak ideal. That's a lot of chapters. Maybe there could have been a better way to break it up. But yeah, this Ini ada beberapa bab atau chapter, jadi ini adalah skala dari liputan yang bisa kami lakukan dengan kolaborasi. Jadi ini dengan Tiongkok, kemudian investigasi kolaboratif salah satu kekuatannya adalah bagaimana kita bisa saling mendukung keterampilan dan sumber daya. Kita bisa melacak hingga Kamerun dan bisa mempublikasinya untuk masyarakat. Anda bisa lihat presentasinya sekarang? Oke. So this is a video produced by one of our ERC Ini partners. video yang dibuat dari salah satu mitra organisasi kami yang ada di Malaysia. Jadi ini mereka membuat liputan di Malaysia. Ini adalah film dokumenter yang sangat bagus. Yang mana? Yang merupakan pedagang satwa paling aktif, jurnalis dan netizen telah melihat beberapa berita ini sebelumnya, sudah melihatnya dan bahkan sudah memberikan nama. Namun, pihak berwenang belum bisa mengambil tindakan. Kejora Pets sebetulnya sudah lama di Instagram sejak 2015 atau awal 2016. Jadi ketika lamannya mendapatkan perhatian, maka dia akan menutup akun tersebut, kemudian mengganti. Dan semuanya diubah, jadi mengubah namanya. Namun sebetulnya akunnya sama ke sini. Kita ingin melihat apakah kita bisa melacak kejahatan ini kembali ke pedagangnya. Jadi kita tahu bahwa busnya itu dari Kahang, ini 4 jam dari Kuala Lumpur, dan harusnya sudah sampai 15 menit yang akan datang. Kamu tahu gak Abdallah ini apa? Gak tahu ah? Hah? Kalau saya mau hantar barang lain, kamu boleh tolong ah? Kotak macam ni RM20 orang naik. Murahnya? Ni macam ni hidup ni mahal sikit lah. Berapa? Biasa Video RM30 has subtitle in English. Okay, I'm gonna stop it right there because I think I'm running out of time. But anyway, Baik, saya akan berhenti di sana karena saya kehabisan waktu ya. Namun Anda lihat di kardus itu tadi adalah salah satu dari terenggiling yang ingin kami selamatkan. Makanya kami kemudian mempunyai fotonya dan kami namai dia Randy. Jadi sebetulnya tidak ada yang mengalahkan jika satu liputan, jika kita punya jurnalis di lapangan, di tempat. Karena kita tahu siapa di sini, siapa pelakunya, siapa yang melakukan perdagangan ilegal satwa liar ini. Kemudian kita di sini juga, ketika Anda membuat liputan undercover seperti ini, Anda harus betul-betul mengetahui aturannya, kemudian juga harus mendapatkan dukungan. Siapa tahu ini tidak sesuai dengan aturan atau hukum di negara bersangkutan ya. Tapi kalau kita bekerja dengan orang setempat, pasti mereka akan lebih paham. Baik, saya rasa ini tentu saja sangat mudah untuk melakukan jurnalisme kolaboratif, dan beberapa orang mungkin juga tidak terlalu suka untuk berkolaborasi, ingin menyimpan konten untuk diri sendiri. Namun saya rasa dengan berita-berita lingkungan seperti ini, seperti terenggiling ini contohnya, tentunya ini dampaknya akan lebih besar dan juga akan meningkatkan skala dari liputan Anda. Anda bisa berbagi konten juga, kemudian Anda berbagi kredit juga, di mana Anda menulis bersama atau Anda melaporkan bersama. Saya rasa apalagi jika Anda memenangi penghargaan seperti kami.
Jadi kami sangat bersyukur kami berkolaborasi. Berikutnya kami juga bisa berbagi keterampilan di mana kita di sini bisa memanfaatkan berbagai keterampilan berbeda dan sumber daya untuk kerja sama dengan para kolaborator. Kemudian bayangkan atau pikirkan dampaknya. Karena di sini kita tidak hanya mengekspos atau mengupas masalahnya, namun juga kita melakukan investigasi untuk solusinya. Dan Anda misalnya juga melakukan investigasi solusi di sini, saya rasa juga beritanya akan lebih menarik lagi karena jika orang membaca hanya ada sisi yang negatif saja, orang kadang merasa bahwa ini adalah hal yang seakan negatif dan tidak sulit. Baik, sekarang kita lihat beberapa dari dampak atau hasil positif dari liputan ini. Sekarang, setelah didiagnosis sehat, maka Raymond bisa dirilis kembali ke habitatnya atau kembali ke alam liar. Karena mereka adalah hewan yang sangat pemalu, maka biasanya mereka harus dirilis pada malam hari. Ini sudah kawasan reserve. Senanglah kita nak lepaskan dia. Kalau kita nak masuk dalam lagi pun boleh juga. Tapi kita ambil faktor juga. Semalam dah gelap kan? Risiko juga. So kita ambil yang kat sini lah. Dan satu lagi kita senang nak tengok. Dan situ pun ada pokok. Biasanya dia boleh panjat. Okay. After at least 2 days in captivity, Raymond Setelah doesn't take to freedom. kira-kira 2 hari di dalam atau tertangkap atau di dalam maka ternyata Raymond tidak terlalu nyaman ketika kembali dilepaskan ke alam liar. In unfamiliar surroundings, Raymond resorts to his usual defense mechanism, and he stays that way. Di lingkungan yang asing atau yang baru ini, Raymond tentu saja menggunakan Finally, he smells freedom. mekanisme bertahannya selama 30 menit. Akhirnya dia merasakan kebebasan. Now properly So yeah, that's kind of like again trying to always end on a solutions based or a positive note. Jadi itu tadi merupakan salah satu laporan yang kami buat di Malaysia. Kami bisa menayangkan juga wajah dari terenggiling tersebut untuk melihat. Dan karena ini agensi anti korupsi di Malaysia bisa mulai terlibat dalam menyelidiki penyelundupan tenggiling ke perbatasan Thailand, dan dari polisi juga sudah terlibat dalam penyelidikan ini. Dan ini adalah salah satu solusi yang kami lakukan di RIC. Dan ini adalah model kami. Kami berperan sebagai fasilitator, ada di tengah-tengah, di mana dampaknya masuk, di mana pengaruhnya masuk. Kami bermitra dan ini di mana jurnalis Anda bermitra dengan the impact partner, yaitu masyarakat seperti LSM dan juga komunitas. Ya, untuk berkolaborasi itu mudah. Ya, semua laporan tentang video, tentang tenggiling ini semuanya boleh diambil bebas, dan untuk saat ini Anda akan terbitkan berbagai materi lainnya. Yang biasanya kami lakukan adalah kami buat semacam tempat, satu repository, teks, gambar, video, bahkan seluruh website itu kodenya juga kami bagikan semuanya dengan siapa saja, dan si orang bisa mengambilnya. Dan ini diharapkan bisa memberi dampak pada ERC. Silakan hubungi kami jika Anda ingin mengajukan pertanyaan. Ini yang keempat, hubungi di contact@investigative.earth.
Terima kasih, Ian. Baik, Anda sudah dengarkan tadi 3 jurnalis yang terhormat yang telah berbagi metode dan latar belakang bagaimana mereka melakukan tugas mereka, bagaimana mendorong ceritanya, dan Anda sudah lihat pertanyaan jawabannya di kotak. Kita masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup. Kita tahu bahwa nanti besok akan ada sesi dengan waktu yang sama pukul 7. Hanya untuk Anda semua untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan dan fokus pada proyek Anda. Karena saya yakin bahwa sebagian besar dari peserta di sini sudah menulis atau menerima dana dari hibah dari RGF dan sudah menulis atau menyiapkan cerita usulan. Besok adalah kesempatan bagi Anda untuk mempresentasikan ide Anda atau memperoleh ide atau mengajarkan masukan tentang di mana akan memulainya atau apa yang harus difokuskan. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin meminta kepada Anda 3 pembicara. Ada beberapa pertanyaan yang itu masuk adalah bagaimana Anda mendapatkan dokumennya, bagaimana cara mengakses data publik atau data umum, dan bagaimana Anda memperoleh petunjuk untuk memulainya. Jadi bagaimana Anda memulai ceritanya? Apakah Anda bertanya dulu, memulainya dengan bertanya, atau Anda melihat masalah dulu, atau dimulai dengan petunjuk, atau mulai dari dokumen? Jadi bagaimana Anda mulai karya investigatif Anda? Karol mungkin bisa mulai. Halo, ya Pak Wahyu, terima kasih semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab dengan sebisanya di kotak obrolan dan juga di bagian tanya jawab Q&A. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Pak Wahyu, tentang bagaimana biasanya dimulainya membuat cerita seperti ini. Petunjuk cerita itu ada dari mana-mana ya. Saya sebagian besar itu di PIFIZ kami mulai biasanya dengan cerita harian yang kita peroleh dari berita, dan seringkali Anda baca tentang cerita yang sama berulang kali dan Anda menyadari mungkin ada sesuatu di sini yang mungkin lebih besar ya, yang layak diselidiki. Saya rasa ini sangat-sangat berguna untuk tentunya membaca berita di setiap hari. Dan dengan itu juga saya ingin tambahkan bagaimana laporan atau reporter di lapangan, terkadang mereka benar-benar sebenarnya reporter investigatif terbaik. Kalau Anda sudah tahu bekerja, bagaimana Anda tahu seluk-beluknya di kantor atau mencari sumber-sumber berita, dan mereka juga bisa menjadi sumber atau kolaborator yang baik. Jadi selain itu juga kita sering juga memperoleh email tanpa nama dari anonim yang menurut pengalaman saya juga selalu membantu. Tidak perlu yang seharusnya tidak harus diabaikan, karena mungkin itu email itu ada sesuatu di situ. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Carol. Pak Bagja. Ya, terima kasih. Karena cerita kami ini dilaporkan tahun itu, saya mengontak seorang teman dekat, dan seperti yang sudah tadi Pak Wahyu ceritakan, saya lulusan dari Fakultas Kehutanan, jadi banyak teman saya di Kementerian Kehutanan, dan saya mengontaknya untuk bertanya, apakah Anda tahu bagaimana cerita sebenarnya tentang di hutan restorasi itu? Dia mengirim saya satu dokumen, dan bagaimana susunan di Kementerian Kehutanan mengakses atau membuat proyek jalan untuk pertambangan ini. Dan seharusnya ini jalan di tambang ini dilarang, tapi proposal ini ditolak oleh kementerian. Jadi ceritanya ini berjalan, dan dari situ berjalannya dari situ.
Saat saya menghubungi manajer dari PT Reki Restorasi Indonesia, mereka dilobi oleh perusahaan dari pertambangan. Jadi ceritanya ini nyambung, ada dokumennya, lalu ada yang dilobi oleh perusahaan tambang. Saat kami cek di lapangan, rekan saya Erwan mendapat informasi bahwa pemilik dari perusahaan kapasitas ini adalah Haji Halim, dan ia mengontak Haji Halim ini karena saya mendapat informasi dari Reki bahwa Haji Halim adalah bertemu dengan Peter Sondah. Jadi Erwan menghubungi Haji Halim. Haji Halim itu adalah dia memberi cerita lebih lanjut tentang perjanjiannya. Jadi dan kami mengonfirmasi atau meng-cross check ceritanya dengan Peter Sondah di perusahaan. Ini adalah contoh yang baik bagaimana kita, kalau kita ingin mengetahui korupsi di dalam hal kehutanan, ini prosesnya seperti ini. Yaitu yang terjadi di hutan reforestasi dan juga terkait dengan pertambangan di Jambi di Sumatera. Bagaimana, Ian? Pendekatan kami agak sedikit berbeda. Dari sisi dokumen, yang kami cari adalah profil. Jadi Anda ingin profil yang Anda ikuti, tidak hanya fakta, figur, angka, dan nilai infografik dan sebagainya. Jadi yang kami lakukan adalah tim saya, kami mencari sumber dari mana saja. Ini, ya, intinya Anda kemanapun Anda pergi, Anda membangun kepercayaan. Dan jika ada informasi sesuatu, mereka akan menghubungi Anda terlebih dahulu. Di situ adalah awalnya, di mana kita punya cerita, dan di situ kita mulai dan memverifikasi dan mulai berkolaborasi dan memberi semacam arah untuk memulai. Ini adalah tentang bagaimana jurnalis investigatif kita harus memiliki empati seperti itu, memiliki indera seperti itu, yang selalu punya koneksi dengan profil dalam wawancara, dan tidak hanya mengambil kutipan. Ketika Anda memiliki hubungan dengan orang seperti itu, mereka akan selalu memberi petunjuk. Ya, saat orang bercerita tentang cerita, saat mereka bercerita, ada cerita, mereka tidak hanya ingin cerita, tapi mereka mempercayakan kehidupan mereka. Kalau Anda tidak mengabaikan cerita ini, Anda tidak hanya kehilangan ceritanya, tapi kehilangan kesempatan untuk memberi sumbangsi pada hal yang baik. Ya, sangat baik. Ada 3 cara pendekatan, cara membuat atau memulai membuat laporan atau meliput suatu cerita. Besok kita akan membahas hal ini lebih lanjut, langkah demi langkah, bagaimana 3 tadi cerita ini dibuat. Dan kita akan gunakan tanya jawab, dan itu akan sangat menarik. Dan itu untuk besok. Sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir untuk malam ini. Kalau Anda memiliki, boleh memilih, apa cerita lingkungan hidup yang mungkin Anda akan mulai atau Anda ingin tulis? Ya, bagi saya sekarang ini, saya bekerja dengan Rainforest Investigation Network, adalah mengerjakan rantai pasokan, cerita tentang rantai pasokan yang berasal dari bagian dunia di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Ada banyak sekali produk yang berasal dari negara kami, jadi saya rasa sekali lagi
ada ruang untuk bagi jurnalis Asia Tenggara untuk mengisi dalam tidak hanya dengan pelaporan, tapi juga tentang pentingnya topik ini, karena tahu saya bahwa kita sudah sering mendengar tentang kisah indah dan buruk, segala buruk tentang perubahan iklim, tapi tentang rantai pasokan ini juga penting. Bagaimana memahami kalau Anda pergi ke supermarket membeli barang kebutuhan sehari-hari, dan ini melibatkan sebenarnya deforestasi, dan ini juga dengan demikian kita paling tidak bisa memahami kira-kira apa yang bahan yang tersedia. Terima kasih. Pak Bagja, apa yang kira-kira mau ditulis Pak sekarang penting bagi Indonesia adalah deforestasi. Saya rasa deforestasi ini di Indonesia terjadi karena dampaknya beragam. Tidak hanya kepada keanekaragaman hayati, tapi juga kepada masyarakat adat, pada perubahan iklim, dan lainnya. Dan juga deforestasi harus pasti melibatkan aktor-aktor besar atau profil-profil penting, yaitu dalam perusahaan-perusahaan dalam tambang, dalam kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain, nikel. Ini adalah dan pusat korupsinya berasal dari hutan. Ya, kita nantikan ya pembahasannya tentang hal ini, tentang deforestasi di Indonesia ya besok. Ian, saya agak bias mungkin ya. Saya membahas tentang masalah-masalah laut ya. Kami sudah mengerjakan tentang laut ini, tentang polusi laut serta penangkapan ikan berlebihan. Karena sekarang kan planet kita tertutup sebagian besar oleh air. Kemudian ini masalah lautan juga melibatkan berbagai banyak perbatasan negara, dan penegakan hukumnya juga masih rendah. Dan sekarang banyak ide-ide, banyak sekali masalah lingkungan yang melibatkan dengan masalah-masalah laut ini ya. Dan mungkin ini juga sesuatu yang bisa Anda tulis. Terima kasih Ian. Saya rasa itu saja yang yang kita miliki. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi, punya 60 menit. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah Anda bisa bertanya pertanyaan-pertanyaan relevan tentang proyek Anda, yang kita akan buka kesempatan untuk bertanya. Anda bisa menyalakan mikrofon Anda dan bertanya langsung. Yang kedua juga kita akan mendalami kepada metode 1, 2, 3 atau langkah-langkah dalam membuat cerita investigasi lingkungan hidup. Dan juga nanti kita bahas tentang kolaborasi. Tadi kita di chatbox ada bahas tentang bagaimana berkolaborasi. Nanti di sana kita mungkin belum sempat bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan besok kita bisa lakukan. Dan terima kasih tanya jawabnya, dan terima kasih telah atas menjawab dengan baik. Juga ada pertanyaan tentang berbagai data yang bertentangan dari berbagai sumber. Jadi juga ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengcounter cerita-cerita yang berisiko tinggi, bagaimana mengelola risikonya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kita simpan buat besok. Dan sebagai pembicara, semuanya masing-masing bisa nantinya bisa menambah pengalaman, memberi jawaban yang pengalaman mereka, dan bisa memperkaya cerita Anda. Terima kasih Karl, Bagja, dan Ian atas kesempatan waktu yang telah diluangkan, yang bersedia diluangkan untuk acara ini. Atas nama peserta, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, mungkin kalau ketemu langsung bisa kita pelukan langsung. Terima kasih banyak. Terima kasih, itu saja.
Dan sampai bertemu lagi besok pada waktu yang sama di Zoom online. Terima kasih semuanya ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya, Wahyu, Pak Ian. Terima kasih semuanya. Sampai besok.